Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dang Pep. Oke, di sana segalanya, di mana saja berada, yang baru menemukan channel YouTube Dang Pep, ya jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan bagi teman-teman semua di sana segalanya di luar sana yang dalam keadaan sakit, semoga diberikan kesehatan, kesembuhan, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, di video Dang Pep kali ini, Dang Pep masih bersama dengan Kak Diki. Kita di sini akan mengungkap kisah misteri, ya Kak, kisah misteri yang mengisahkan bahwa ada sebuah danau di daerah Bengkulu Tengah, Kak, ya, di Bengkulu Tengah. Konon danau ini sering terjadi keanehan-keanehan, ya Kak, ya, keanehan-keanehan, dan juga warga sekitar juga pernah mengalami keanehan-keanehannya seperti apa. Oke, ini kita langsung ke sana, ke lokasi. langsung ke lokasi. Oke, kita langsung saja ke lokasi danau tersebut, guys. Oke, ikutin terus, guys. Ngapain sih untuk mau ini? Oke, guys. Poster umpan, guys. Iya, guys. Jadi lokasinya ini langsung aja masuk. Sambil jalan. Oke, guys, ini langsung di lokasi. Memang masuknya tuh agak jauh, ya. Ini, di sini banyak ceritanya, guys. Kita langsung ungkap cerita mistisnya itu seperti apa, guys. Danaunya ini. Oh, ini. Oke, guys, ini udah kelihatan danaunya, guys. Langsung saja kita langsung ke lokasinya, guys. Come on, guys. Maju sama sini. Di sini saya udah merasakan auranya, guys. Ini saya udah merinding, guys. Kita Sama sini. Ini saya udah ini, Pak. batu ini aja, Pak. Nah, ya tenang kali. Oh, ini ya. Ya. Sekitar Oke, guys, kita sudah sampai di lokasi yang danau, ya. Konon katanya Baru tahun 2000 di sini ada kisah-kisah misteri. Nah, di sini kita sudah ada kedatangan narasumber yang sudah lama ditinggal di sini, ya, di sekitaran danau ini, dan juga pernah mengalami namanya pengalaman mistis, ya. Dan juga banyak juga warga-warga di sini yang mengalami ini juga. Apa hutan itu? Oke, kita langsung saja tanya sama narasumbernya. ini ada Oke, kayu guys. besar. Assalamualaikum, Nek. Nek, ini kita udah sampai di lokasi ini, ya kan. Konon katanya di sini ada cerita-cerita misteri, ya kan, di tengah masyarakat, ya kan. Nah, menurut Nenek ini seperti apa sih, Nek, kejadian-kejadian yang sering terjadi di sini, Nek? Ya, ada yang terjadinya tuh lah. Dulu kebun semua, kayu besar-besar semua. Sejak sudah didoser, belum didoser dulu, ini sawah semua ini. Oh, sawah. Ada ini. Nah, berarti ini sebelumnya ini bukan danau berarti? Bukan danau. Jadi sebelumnya apa nih kemarin? Sawah. Sawah. Itu ada palanya di situ. Itu. Ujung tuh sawah. Ya. Nah, itulah sejak didoser, jadi tanah tuh turun kali, jadi ini tertahan airnya. Jadilah danau. Jadi ini dulu semacam rawa ya? Semacam rawa dulu. Rawa. Jadi tahun berapa
waktu ditanam padi sama warga? Wah itu masih tahun berapa nih? 70-an ada? Belum 70-an. Tahun-tahun 60 udah kok 60 ya. Ini jadi ini masih hutan semua. Hutan semua. Ini ada pernah dijadi, cuman ada dijadi saus itu dijadi dulu. Nah, itu ada isinya padi itu. Nah, jadi cerita dulu ini waktu ditanam ditanam sawah sama orang, pernah ditanam padi dulunya. Di sini? Tidak pernah ditanam padi. Jadi apa nih dulu? Itu rawa. Rawa aja. Rawa aja. Rawa aja. Terus kalau di masyarakat sekitar ini kan banyak nih masyarakat di sekitar danau-danau seperti ini Nek, ya. Pernah nggak ada yang terdengar cerita-cerita misteri kayak gitu Nek, di sekitar sini? Mungkin ada orang yang lagi nangkap ikan, mungkin ada yang berkebun, mungkin di daerah sini. Mungkin ada cerita-cerita misterinya Nek, atau gimana Nek? Itulah bilang aku tuh, kalau ada orang-orang ada kelayuan, orang-orang mati, ada orang-orang terdengar dari dusun tuh orang tahlil tuh. Di mana itu? Di belah-belah inilah, belah-belah. Di belakang dekat dekat wilayah danau ini. Itu terdengar kayak orang ngaji gitu ya, tahlil gitu ya, ngaji pokoknya ya. Itu tanda-tandanya apa itu Nek? Biasanya kalau terjadi seperti itu Nek? Karena ada orang kena mati di dusun tuh, nak meninggal. Kena meninggal. Oh, berarti kalau kita terdengar ada suara orang ngaji di sekitaran danau seperti ini, berarti itu tandanya ada sekitaran warga sini ada yang meninggal berarti. Mungkin. Oh, banyak kejadian seperti itu berarti. Banyak. Itu kapan terakhir kejadian ini? Wah itulah lama, sejak baru didosir semua nih, tidak lagi. Oh, udah jarang. Jarang. Pas sudah timbul nggak lagi ya? Nggak lagi. Udah jarang. Nah, ini timbun udah sekitar berapa tahun yang lalu ini? Sekitar 5 tahun lah, 5 tahun. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Lagi muda nih. Berarti ini selama ini berarti sebelum didosar jadi rawa itu nih ya? Rawa. Berarti setelah didosar baru jadi seperti ini berarti? Jadi seperti ini, airnya tuh terahan di dosir tanah itu tebing tinggi galau. Oh, dari situ tinggi galau tanah ya? Nah, sekarang ini cerita misteri di danau ini apa? Iya. Coba. Kisah misteri ini apa nih Nek? Yang di danau? Apa penunggunya? Apakah ada penampakan? Kalau cerita-cerita orang-orang di sini. Nggak ada kenang apa. Cuman ada terdengar. Ada penunggunya ya? Penunggunya ada kadang tuh ada orang tahu ya. Nah tuh yang melihat tuh. Pernah melihat. Hari hujan panas. Ada harimau ada dua di situ ya. Ada harimau di sekitaran danau ini? Situ ya. Di Pulau Lalang tuh. Waktu itu warga sekitar ya? Warga sekitar nang tahu tuh. Tapi kami tidak lihat, kami di depan. Kalau yang katanya ada siluman ular itu? Siluman ular dulu kata orang ada kayu besar di sini, tak ada lagi, tidak ada tahu tuh. Ada Kayu besar penunggu? tuh rubuh. Rubuh kan ditebang bukan. Jadi katanya ada penampakan siluman ular gitu. Mungkin aku udah tahu nih. Berarti Nek ini tidak melihat secara langsung, tapi didengarkan dari warga-warga sekitar, cerita dari warga bahwa yang pertama tadi itu kalau ada dengar suara tahlilan gitu Nek ya. Terus ada juga penampakan kayak ada harimau, beberapa harimau gitu ya di dekat di sekeliling danau ini berarti ya kan. Terus ada juga tadi Nek bilang kayaknya ada ular besar gitu ya. Ular besar gitu. Siluman ular itu kalau katanya. Oh, seperti itu. Ada orang kadang itu kena orang mancing tuh ada cerita. Orang mancing apa tuh pengalamannya? Pengalamannya tuh kadang kena ular dari situ. Dari darat apa dari danau ya? Dari darat tuh ke danau. Oh, dari darat langsung ke bawah itu. Iya. Ada orang mancing-mancing tuh Iya. Kalau ada ular katanya. Nah, itu ular sebesar mana itu, Nek? Besar katanya, sekitar besar loh. Sebesar batang. Batang itu. Batang tuna, besar batang tuna. Oh iya. Iya, besar ya. Tapi itu nggak ganggu kan? Tidak. Ganggu ya? Nggak ada ganggu. Oh, gitu. Terus dari cerita-cerita kisah-kisah warga yang mengalami di sini ya, apalagi kata nenek tadi ada orang yang mancing, ya kan, itu ada pengalaman yang lain lagi tidak? Ataukah apa ada pamitnya di sini izin kan? Atau tidak boleh ngomong-ngomong kotor atau gimana? Itu gimana nih? Apakah ada seperti itu kan? Nah, kalau orang-orang di sini cemano lah, kadang ada nah kotor makanya dulu ya
itu warga nang sebelah rumah yang punya tanah itu. Jadi ada ayam bakoknya. Ayam. Ya. Ayam bakoknya tuh. Jadi kak dulu sawit semua di sini. Di danau ini sawit semua. Jadi setelah tanam batang sawit itu kan bobok. Ada sebatang lagi belum bobok nanti. Jadi dikasihnya, diambilnya ayam bakoknya tuh supaya mani kan. Bir capaknya ke batang sawit tuh. Belum terbang lagi. Bir Lempar lagi ayamnya ke dalam lempar ke pucuk danau tadi di umi sawit tuh. Nah itu udah datang ada suruh. Nah, tangkapnya langsung. Apa yang nangkap itu? Tidak ada tahu ular tuh lah nangkapnya tuh. Oh, berarti udah berapa kali dipancing itu ya? Kayak dipancingnya gitu. Jadi kelihatan bentuk nggak kira-kira? Apa cuma air aja gitu? Air aja. Oh, air. Udah kenaannya aja kan? Air aja, berarti yang ngambil itu nggak kelihatan berarti? Tidak kelihatan. Air gitu doang, ya? Ayam tuh langsung diambilnya tuh. Iya. Ada lagi nek mungkin yang mau disampaikan, mungkin yang cerita pengalaman dari warga-warga sekitar sini, mungkin nenek dengar, ya, walaupun nenek tidak melihatnya. Itu gimana tuh? Tidak terdengar lagi. Nang ketahuan-tahuanku itulah. Cuman kalau kami banyak-banyak kalau keluarga sini tidak berani pergi-pergi ke sana. Kalau aku tidak berani itu ke sana, cuman agak merinding. Merinding. Itulah kami. Nangu itu kaminya itu dulu, surutnya dulu. Kami tahu. Wah, main banyak ikannya banyak. Nah, berarti ini di sini banyak cerita-cerita misterinya ini ya. Walaupun nenek tidak merasakan, tidak menampakkan ini, tidak bisa melihat ya kan. Tapi warga-warga sekitar sini udah pernah mengalami seperti itu batunya ya. Udah banyak batunya ya. Berarti udah dikenal banyak orang kalau di sini emang daerahnya daerah misteri kayak gitu ya. Iya. Terus ada lagi nih mungkin yang ada warga-warga sini yang cerita atau yang nenek dengar? Tak ada lagi, cuman tuh lah banyak orang cerita tuh kalau aku ke belah sana gak ada berani katanya. Aku tidak juga berani gitu kok. Sendiri-sendirian tidak berani juga aku. Di sini ikannya banyak nih ya? Wah, ikannya banyaknya. Banyak ya? Ya, berarti seperti itu nih ya, cerita-cerita yang beredar di tengah masyarakat. Ya, begitu nih ya. Nah ini kak, menurut kakak nih ya, dari penglihatan kakak, dari yang pernah dialami oleh masyarakat sekitar sini, ya, menurut kakak ini gimana nih kak, danau yang seperti ini kak? Kalau dalam penglihatan saya, dari deteksi tadi kan, memang dari cerita tanah sini ya, penampakan itu memang mereka tuh penghuni di sini banyak. Penghuni di sini banyak. Nah, tapi jelasnya penghuni danau ini adalah sebangsa berwujud siluman ular. Nah, berarti itu ada pengaruhnya nggak yang tadi dibilang sama nenek tadi bahwa dilempar ayam tiba-tiba itu langsung hilang ayamnya? Ya, kalau zaman dulu tuh ada pengaruhnya. Oh, ada pengaruhnya. Kalau sekarang mungkin enggak. Udah enggak ya? Paling berhati-hati aja. Berhati. Kalau seandainya senja hari atau malam hari orang-orang yang mau mancing atau sebagainya, ya di sini numpang-numpang. Permisi lah, pamit ya. Ibaratnya di danau sini jangan kencing sembarangan, jangan ngomong kotor. Ya, benar. Apalagi orang-orang yang berbuat kotor di sini nggak boleh. Oh, benar. Jadi, karena apa? Perwujudan itu akan memperlihatkan. Nah, kalau kita lihat dari pandangan kita nih ya, nah di ujung sana. Di sana ya? Nah, di ujung sana. Di sana ini ya? Ya. Pusatnya di ujung sana. Nah, pusatnya di ujung sana. Oh itu. Jadi pusat energi itu dari situ ya? Energi negatif yang besar itu di sana. Nah, sampai ke ujung sana. Ujung sana ya? Ujung sana ya. Oh, seperti itu ya? Nah, ibarat kita tuh kalau dia siluman ular itu buntutnya di sini kepalanya. Oh, ini kepala ularnya. Ya, Di sini ininya berarti badannya berarti. Badan ini. Nah, jadi kalau menurut saya itu hati-hati aja kalau kita mau mandi atau apa di sana. Ini kalau yang dari kakak lihat nih ya, katakanlah ada siluman ular segala macam deh kan. Nah, ini kira-kira penunggu sini ini mengganggu atau terasa terganggu atau gimana nih? Kalau penghuni sini, kalau mereka tidak diganggu, mereka tidak akan mengganggu. Oh, berarti tergantung dari diri kita berarti. Nah, kalau dari tadi sih saya terasa getarannya kan, Getaran. seperti dia akan menyedot energi kita. Benar. Agak terasa saya energi kita kan, benar. dia menyedot energi seseorang gitu kan. Nah, tapi yang jelasnya
kita permisi di sini, Permisi, ya. ya kan, bahwa kita tuh hanya ingin mengungkapkan Mengungkap. danau ini, Benar. misteri danau Misteri tersebut. danau ini, benar. Yang beredar di masyarakat ya. Betul, betul. Benar, benar. Nah ini kalau yang katanya tadi Kak ada suara terdengar suara orang ngaji, tahlilan. Nah itu seperti apa itu kalau Kakak lihat kan? Sebenarnya kalau saya lihat ini, kalau yang konon-konon semacam kemarin Iya, itu kan, iya, iya. sebenarnya memang dari penunggu-penunggu di sini lah. Penunggu-penunggu sini. Oh, peringatan. Peringatan. Semacam peringatan, Ah. seperti penunggu-penunggu semacam leluhur lah. Oh, Leluhur penguasa di daerah sini. Iya, iya. Gitu. Sebenarnya bukan penunggu di sini ya, Oh, bukan tapi penguasa di daerah sini. Mak jalannya. Leluhur nenek moyangnya lah. Benar ya. Ini saya Tapi udah- kalau penunggu ini, danau ini beda lagi. Ini saya udah merinding ya. Iya, Di sebelah dari belakang nih. iya dari Ini udah terasa energinya guys. Kayaknya mereka ini mendekat ke sini kayaknya. Nah jadi karena kita menutup ini, Ah, dianggapnya kita mengusik energi dia. iya, benar semua. Kita tutup aja. Kita tutup dia energinya ya. Kita tutup aja mengaturnya. Wabillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna kita tutup energinya, jangan sampai mengganggu pengungkapan kita masalah Iya. misteri di sini. Kita masuk ke sini ya. Ya terjadi dari belakang dari ini ya. Oke, ini ada lagi mungkin yang disampaikan Kak dari penjelasan dari nenek tadi mengenai dari cerita-cerita pengalaman dari warga sekitar. Nah, itu seperti apa tuh? Yang apalagi yang lihat harimau tadi gimana itu? Kak? Kalau harimau itu harimau. memang penunggu-penunggu yang ada di bukit sana. Oh, emang penunggu di sini? Iya, di bukit atas itu. Oh iya, dari atas itu ya. Itu adalah ibaratnya beda lagi penguasanya dengan di sini. Oh, beda lagi. Beda Itu dengan lagi. di sini beda. Beda lagi. Berarti di setiap satu tempat pasti ada penguasanya. Berbeda-beda. Berbeda. Berarti. Jadi danau ini beda dan di ujung bukit hutan itu beda. Beda lagi ya. Ada lagi mungkin Nek yang mau disampaikan Nek? Tidak lagi. Sudah ya, cukup ya. Ada lagi? Cukup lah, kok. Cukup. Jadi saran-saran saya itu aja Ya. sebelum penutupan ini, untuk dimanapun berada pasti ada penunggu-penunggu hal-hal gaib. Nah, dusun ini Dimanapun kan kita adanya berada. penunggunya, dusun Nah, ini. benar, benar. Terus dimanapun kita menginjakan kaki, tempat-tempat yang ibaratnya jauh dari penduduk dan masyarakat, kita perlu izin, Pamit ya, numpang dan sebagainya, permisi, ya. agar penunggu-penunggu sini tidak merasa terusik, gitu kan. Jadi sampai di sini aja pembukaan misteri kita. Mudah-mudahan untuk masyarakat lain yang menontonnya bisa Wawasan menjadi wawasan. ya. wawasannya, pengetahuannya, benar. bahwa tempat-tempat misteri ini bukan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Benar. Nah, yang jelasnya kalau kita mau mancing, mau wisata silakan, Boleh ya. tapi jangan melanggar larangannya seperti kita Oke. ngomong ngomong kotor. kencing sembarangan dan sebagainya, Ya, benar. yang tidak baik lah. Ya, benar. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang baik, ya nggak jadi masalah. Insya Allah ya. Ya, insya Allah nggak jadi masalah. Oke, ya. Itu aja menurut saya Gitu penyampaiannya. aja. Oke guys, mungkin itu saja dari video ini ya, kita mengungkap kisah danau ya, yang konon katanya di sini misteri ya, karena banyak sekali pengalaman dan cerita-cerita di tengah masyarakat bahwasanya di sini sering kelihatan namanya harimau ya, ada juga kelihatan namanya ular dan juga masih banyak lagi yang tadi diceritakan, bahwa sesungguhnya intinya itu kita dimanapun saja berada, jin itu pasti ada. Pasti ada, tergantung dengan kitanya apa yang kita ingin kita lakukan ya kan di suatu tempat itu. Selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik, dan jelasnya itu kita harus pamit terlebih dahulu ya, pamit terlebih dahulu bahwasanya kita itu datang hanya untuk berbuat baik kayak gitu. Kalau misalkan kencing sembarangan itu tidak boleh ya kan, jangan sampai kita itu ngomong-ngomong kotor gitu kan ya. Betul. Nah itu pokoknya itu saja video kita kali ini guys. Semoga bermanfaat ya, ambil baiknya dan buang buruknya. Bahwasanya kita di sini hanya mengungkap
kisah misteri saja yang beredar di tengah masyarakat. Oke, itu saja guys video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen di channel YouTube Bang Pep, dan tunggu video-video misteri lainnya bersama Kak Diki. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.